Halo semua, kembali lagi dengan saya. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari modul 3. Nah, yang pertama ada passing data ke controller, kedua ada Laravel validation, dan yang ketiga ada pembuatan simple login. Nah, yang pertama kita masuk ke passing data ke controller. Nah, di sini ada submit from, yang mana proses mengirimkan data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Nah, di sini ada contoh submit from. Nah, di sini kita cek aja ya di Visual Studio Code. Nah, inilah contoh dari action dari method post. Nah, ini kita ambil dari root. Nah, di sini kita ambil, kita panggil root post. Nah, kita buat post yang lebih amannya. Dan kita ambil menggunakan post. Ini kita panggil dari root ya, yang ini kita panggil dari root. Nah, selanjutnya buat sebuah function sync up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Nah, kita buka home controller. Nah, di sini saya sudah membuat function sync up ya, function sync up, terus function sync up dan juga rootsnya dengan metode post nih, menggunakan metode post dari class home controller ini. Lalu kita perhatikan baris kode pada from sync up pada kelas simple home.blade.php. Nah, sini coba kita cek ya, simple home. Nah, di sini jadi kita menggunakan metode post. Nah, di sini akan menampilkan name, email, dan password menggunakan metode post yang dipanggil dari root home sync up yang tadi, metode post tadi. Nih, menggunakan metode post. Lanjut. Pada bagian action silakan ubah menjadi berikut, tambahkan CRF yang di bawahnya. Nih, kita harus tambahkan CRF untuk melindungi aplikasi web kita dari serangan cross site request piracy. Selanjutnya, pada function sync up daftarkan parameter request lalu cek apakah inputan yang disubmit terbaca oleh controller. Nah, menggunakan kode ini kita salin aja di home controller. Nah, pada public function sync up ini kita isi parameter dengan request, lalu kita buat ini yang seperti di modul tadi, lalu kita cek apakah bisa. Nah, di sini ya, di home kita jalankan name ya. Nah, sudah terbaca ya oleh controller seperti modul tadi. Kita cek inputan, sudah terbaca oleh controller dan ya sudah terbaca. Keren. Oke, lanjut. Jika data sudah dapat terima, maka passing data ke controller sudah berhasil. Nah, tidak berhasil, sudah terbaca. Lakukan yang dilakukan. Silakan passing ke view dengan nama sync up success blade.php. Nah, kita buat kelas baru ya, namanya sync up success.blade.php. Nah, saya sudah nih. Ini tinggal dikopikan aja nih yang ini. Kita ambil aja dari modul ini ya, bisa di modulnya CSR. Nah, pada yang tadi tuh kita tambahkan ini nih, pada public function sync up tadi. Nah, kita masukkan ini. Nah, kita panggil view
sync up success blade nih. Nah, jangan lupa juga kita panggil sync up nih, tinggal nih. Nah, kita panggil dari view melalui controller. Nah, ini kode yang kita ambil aja. Nah, kita teskan. Namanya apa ya? Ian aja, Ian Score Gaming. Serah bebas aja ya. Nah, udah terbaca ya, udah masuk ke halaman sync up. Nah, seperti inilah tampilannya yang tadi, tampilan dari view sync up. Kita memerlukan home controller untuk panggilnya dan juga root untuk pemanggilannya yang ini. Nah, panggilan sync up success blade seperti ini jika sudah berhasil dilakukan. Nah, lanjut kita masuk ke Laravel validation. Yes, Laravel validation yaitu suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data masuk ke controller secara otomatis. Pada function sync up yang telah dibuat sebelumnya, tambahkan baris kode berikut. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Object function mana tuh? Nih, seperti ini. Nah, ini copy aja guys ya, biar cepat. Nah, seperti itulah buatnya. Ada ada request validation. Nah, validate. Nah, ini untuk cek itu ya, validate. Ada name required itu maksimal 7. Jadi nama yang dimasukkan tuh 7 karakter. Lalu ada email, itu wajib ya ke email, ke add. Nah, lalu ada password, itu wajib diisi. Lalu dia harus berupa string, berupa kata-kata, itu huruf minimal 8 karakter. Lalu dia mengandung setidaknya 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan mengandung 1 angka. Nah, seperti itu. Lalu tampilkan error validation di view dan posisikan di atas from sync up. Nah, dia di sini ya, simple home, balik lagi simple home. Nah, di sini kita perlukan ini if error untuk ngecek. Kalau dia error, dia akan balik lagi. Dia di looping ya. Kalau error, dia akan kembali lagi ke halaman yang itu, yang tadi. Ke halaman ini. Kita tes saja. Dia namanya ini. Nah, coba kita melebihi batas namanya dan tidak memakai add. Email dan password juga tidak mengandung huruf kecil. Tidak. Coba kita pesannya huruf besar semua. Nah, maka dia akan memberitahu cek. Nih, seperti ini. Nah, dia nih, maksimal harus 7 huruf. Maksimal harus 7 huruf. Nih, maksimal harus 7, nggak boleh lebih. Email harus ada add email, dan password itu harus sesuai dengan ini ya. Harus ada huruf kecil, huruf besar, dan 1 angka. Nah, kita cobakan lagi. Minimal 7, maksimalnya 7. Emailnya harus berupa add. Nah, harus ada add-nya agar bisa masuknya, agar bisa terbaca. Lalu passwordnya kita harus menggunakan string. Nah, div Ian. Jangan lupa juga untuk mengandung huruf besar. Ada huruf besarnya 1 dan angka 1. Nah, submit. Oh iya, passwordnya juga harus karakter 8 ya. Karakter 8. Passwordnya minimal 8, berarti kita harus melebihi 8 ini. 9, 10, 11, 12. Oke. Iya. Untuk ke add apa? Passwordnya minimal 8. Ian Gaming, huruf besar dan angka 1. Nah, langsung masuk ya. Itu untuk validation.
nih untuk Laravel validation, dicek kita. Nah di sini buatnya di view tadi ya, di view. Nah ini jika salah kita pasti ada diperingati, diberitahu lah, diperingatin. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan simple login. Nah, yang pertama kita butuhkan kita membutuhkan kelas ya, kelas di controller dengan nama out controller. Nah, di sini saya sudah membuat kelasnya gitu. Saya sudah membuat kelas controller seperti biasa. Untuk membuat kelas controller kita perlukan di terminal ya, bercepat. Make controller nama kelas itu. Nah, seperti itulah membuat kelas controller. Nah, di sini saya sudah membuat kelas out controller. Selanjutnya, di dalam controller tersebut tambahkan dua function yaitu index dan login. Nah, di sini saya sudah menambahkan index satu, kemudian ada function login satunya lagi. Lanjut. Pada dalam index function ini bertugas menampilkan view login from. Silahkan salin nih kita ambil kode ini. Kita buat juga kelas baru di view dengan nama login from blade. Saya sudah membuat, diambil aja dari sini, buat kelas baru yaitu login from blade. Guys ya. Lanjut. Nah, di sini juga kita function login. Nah, lanjut. Sudah kita ambil. Langkah berikutnya, di function login ini untuk menerima dan memproses from login yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Function ini menerapkan logika sebagai berikut. Rule validasi untuk input password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Jika username dan password sama dengan NIM Anda, kembali ke view halaman login dengan membawa informasi sukses. Jika tidak sesuai, kembali ke view halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login, tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirimkan sebelumnya. Nah, kita buat root untuk mengakses kedua function di atas. Root yang pertama untuk menampilkan, nih, langsung aja kita ya. Nih, root pertama untuk menampilkan halaman login menggunakan method get. Nah, ini method get menampilkannya. Nah, jangan lupa dari kelas controller, dari kelas out controller, dan jangan lupa ini diimport juga. Nah, yang memanggil dari home controller itu function index. Lalu ada root untuk memproses from login menggunakan metode post. Nah, di sini root dengan metode post, manggilnya dengan out login dari kelas controller, dan memanggil function login yang tadi ini, manggil function ini login, function ini login. Nah, lanjut. Lalu halaman login tampil dengan akses URL. Nah, kita akses nih, kita akses menggunakan nih out /out. Saat di submit, form akan mengarah ke URL. Nah, jika kita sudah ngisi nih kan tadi di akses out, jika sudah berhasil kita masukin datanya kan, nanti dia akan ke /out/login. Gunakan function insert untuk melakukan pengecekan apakah variabel tersedia atau tidak. Nah, di sini di kelas login from blade kita perlu ini mengeceknya menggunakan insert. Nah, dia cek apakah itu ada. Nah, jika ada dia akan berhasil, kalau nggak ada dia salah. Nah, insert ini penting nih, insert. Kita menggunakan function insert. Langsung kita cobakan aja ya di sini. Nah, kita cobakan tadi /out ya, yang ada di root tadi /out. Nah, di sini dia welcome back. Username-nya sesuai dengan
yang ada pada out controller tadi. Nih, ini untuk yang benarnya ya. Nah, tapi coba kita yang salah kan. Coba yang ketik salah, apakah dia bisa ketik salah? Sama iya. Nah, ini salah nih artinya. Wajib pakai huruf besar. Nah, coba password kita wajib pakai huruf besar. Nah, jika yang kita masukin datanya salah, maka dia akan menampilkan ini username atau password salah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data yang benar gitu. Nah, jika datanya tuh yang kita masukin benar, maka dia akan kembali ke /login. Nah, coba kita untuk yang benarnya ada ini ya, hai. Kita ketikkan. Nah, ini yang untuk data yang kita masukin benar. Nah, hore, tulisannya ini ya, dia akan menampilkan ini, Anda telah berhasil login, dan lalu dia akan berpindah ke nih, dia akan mengarahkan dia ke /login. Ini nih, halaman login tampilkan mengasih URL tadi. Dan jika kita isi sudah datanya dengan benar, dia akan disubmit dan mengarahkan dia ke login. Sekian dari saya pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam penyampaian, karena saya juga masih belajar. Mohon dikoreksi jika ada yang salah atau ada yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.